Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil sidqi wal wafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kebaikan-kebaikan Allah, atas berbagai nikmat-nikmat Allah. Kita masih dipertemukan di subuh hari ini, khususnya masih berada di bulan penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Tentunya sudah banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan mulai dari hari pertama sampai hari ke-24 ini, baik ibadah yang sifatnya sunnah maupun ibadah yang sifatnya wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah yang telah kita lakukan sampai hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tuntunannya, bimbingannya, hidayahnya, sehingga kita masih tetap semangat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita hingga mendapatkan gelar la'allakum tattaqun nantinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita, dan kita berupaya dan berusaha keras untuk senantiasa menghidupkan sunnahnya sehingga nantinya kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah rahmati dan dimuliakan Allah, ada pernah teman saya mengatakan, Pak Hilal, beruntung sekali teman saya. Saya bilang, kenapa kita katakan beruntung? Nah bilang, banyak sekali uangnya, semua sudah nak beli, rumah, mobil, tanah, bahan-bahan makanan, rumahnya itu 7 kulkasnya, pokoknya tidak pernah kekurangan, semua sudah nak beli. Kemudian saya ajukan satu pertanyaan, sudah beli waktu itu teman tak untuk menikmati semua apa yang telah dia beli? Nah, bilang temanku, tidak mungkin dia bisa beli waktu Pak Hilal. Ya, jadi berapapun banyaknya harta kita, berapapun banyaknya segala sesuatu yang sudah kita beli dan merasa kita sudah miliki, belum ada jaminan untuk kita bisa nikmati, karena kita terbatas yang namanya waktu. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ini semua ada semua jadwal kematian tak masing-masing dan akan meninggalkan dunia ini. Jadi terbatas waktu tak. Tapi setiap hari dikasih jatah yang sama 1 kali 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun perkara waktu tidak pernah kita tahu. Maka Islam khususnya senantiasa mengingatkan kita tentang waktu. Makanya di dalam Al-Quran permulaan ayat banyak yang mengingatkan kita tentang waktu. Wadduha, walaili, wan nahari. Bahkan ada satu surah memang dikhususkan tentang perkara yang namanya waktu, yakni wal asri. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi masa, demi waktu, semua kita ini akan rugi. Jadi ibarat modal usaha, Allah kasih di waktu sebagai modal. Untuk apa? Untuk beriman dan beramal soleh, saling mengingatkan tentang kesabaran dan kebaikan. Untuk apa? Ya, supaya kita tidak mengalami yang namanya kerugian. Karena ketika waktu itu sudah berlalu, yang ada adalah penyesalan. Ya, ketika waktu berlalu yang ada adalah penyesalan, tidak bisa diulang. Pepatah Arab mengatakan lantarji'a al-yamul lati madat, tidak akan terulang hari-hari yang telah berlalu. Tidak sholat subuh kita misalnya yang tadi, baru kita bangun jam 6, menyesal, kenapa terlambat kak bangun? Tidak bisa nanti bilang, kak mau kak ulangi sholat subuh deh? Tidak bisa, besoknya pilih lagi baru bisa kita sholat subuh. Tidak puasa kita kemarin menyesal kita, mau kak ulangi deh, besok baru puasa kak.
hari ke-23. Tidak bisa kita ulangi. Saking pentingnya yang namanya waktu ini. Tidak bisa kita beli seberapa banyak pun uang tak, tidak bisa kita beli masalah waktu. Ya dulu, tapi hanya film. Ada di salah satu bioskop pernah diputar filmnya, ada namanya In Time, waktu. Jadi yang bisa beli waktu itu orang-orang kaya. Jadi yang banyak uangnya, paling banyak waktunya untuk hidup. Tapi ya itu hanya fiktif belaka, hanya di dunia perfilman. Tapi dunia nyata tidak ada. Ya tidak adil Allah itu pasti kita rasa bilang enak itu banyak warna. Bisa beli banyak waktu. Jadi misalnya 1 jam itu 1 juta. Jadi yang tidak ada uangnya kok dong. Nah, tapi Allah maha adil. Maka penting sekali kita memperhatikan masalah waktu. Ada sebuah kisah di dalam kitab Bukhari Muslim, adalah kebiasaan Rasulullah SAW setelah sholat subuh mengadakan taklim seperti ini. Sambil taklim, sambil ceramah, Rasulullah SAW perhatikan para sahabatnya yang hadir. Satu-satu dicek. Nah, ada salah satu sahabat yang namanya Sya'ban. Ya, beliau ini sahabat Rasulullah SAW pasti selalu berada di pojok kiri, ya, safnya. Kenapa? Dia mau lebih khusyuk lagi karena tidak ada yang ganggu sebelah kirinya. Dia bisa zikir, dia bisa berdoa. Ya, tapi beberapa hari diperhatikan sama Nabi tidak pernah datang. Mana kira-kira Sya'ban ini? Nah, biasanya dia di pojok kiri nih. Tidak pernah berubah tempatnya, pasti di pojok kiri terus. Nah, setelah selesai taklim, Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabatnya, "Aina Sya'ban?" Di mana Sya'ban? Sudah beberapa hari saya tidak lihat. Kata sahabat, saya juga tidak kulihat tong ya Rasulullah. Ya, jadi salah satu juga fungsi dari berjamaah, fungsi masjid kita, pengurus, ya perhatikan jamaah tak. Kira-kira kalau ada yang rajin pergi ke masjid, nah dilihat tidak ada 1-2 hari, cari ki. Jangan sampai sakit. Kalau sakit kita pergi jenguk. Jangan sampai ada masalahnya dan sebagainya, cari ki. Mana Pak Haji itu biasanya dia paling duluan datang. 2-3 hari ini tidak pernah datang. Mana ibu ini? Biasanya dia di saf pertama dan sebagainya. Jadi itulah salah satu konsep berjamaah adalah saling peduli. Kita lihat mana jamaahnya biasanya datang dan sebagainya. Jadi singkat cerita, kata Rasulullah SAW, selesai sebentar sholat subuh kita ke rumahnya Sya'ban. Sampailah di rumahnya Sya'ban, ditanya istrinya, "Wahai ibu, di manakah sahabatku Sya'ban radhiyallahu anhu? Sudah beberapa hari ini tidak pergi sholat." Nah, bilang istrinya, "Ya Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia." Kata Rasulullah SAW, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian ziarah ke makamnya Sya'ban, kemudian kembali ke rumahnya Sya'ban, memberikan nasihat kepada istrinya, yang sabar ibu dan seterusnya. Kemudian dipertanyakan, apakah ada wasiatnya ini Sya'ban? Kata istrinya, "Ya Rasulullah, tidak ada wasiatnya. Cuma ada 3 kalimat yang sering dan diulang-ulang diucapkan ya ketika beliau sakaratul maut. Yang pertama adalah andaikan yang baru." Saya penasaran apa ini kira-kira andaikan yang baru, jangan sampai ada yang baru ya. Kemudian andaikan semuanya. Andaikan semuanya, andaikan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah andaikan lebih jauh. Jadi 3 kalimat ini yang sering diulang oleh Sya'ban ketika sakaratul maut. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, nantinya ketika sakaratul maut ada beberapa orang tertentu yang dibuka hijab penglihatan dunianya, diperlihatkan hijab penglihatan akhiratnya, diperlihatkan kejadian-kejadian di akhirat. Ada orang-orang yang diperlihatkan nikmatnya surga. Kemudian ada pula orang-orang yang diperlihatkan siksanya neraka. Makanya ada pernah kita lihat biasa ada orang yang tersenyum, kayak berseri-seri mukanya. Kenapa? Karena dia diperlihatkan nikmatnya surga. Ada juga orang ketika sakarat tak bangka-bangka dilihat, tak bucil lagi matanya. Ya, karena itu diperlihatkan oleh siksa neraka. Mudah-mudahan kita berada di golongan pertama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dijelaskanlah sama Rasulullah SAW. Yang pertama, kenapa Sya'ban ini mengucapkan andaikan yang baru, andaikan yang baru. Ternyata kebiasaannya Sya'ban ini kan selalu pergi ke masjid,
setiap sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh. Ya, suatu subuh Sya'ban ini mau ke masjid, cuma lagi hujan. Akhirnya dia pakai mantel. Di rumahnya ada 2 mantel. Mantel baru na pakai di dalam, kemudian na double ki karena agak keras ki hujan. Mantel yang lama na pakai di luar. Nah, perjalanan menuju ke masjid, Sya'ban melihat orang yang berteduh. Nah, bilang, mau ke kemana Pak? Bilang, mau tongkak ke masjid, cuma hujan, tidak ada payungku, tidak ada mantelku. Nah, bilang Sya'ban, tabe 2 ji mantelku, pakai lagi 1. Ayo kita sama-sama ke masjid. Dengan kebaikannya itu, memberikan mantel kepada orang yang mau pergi sholat subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan ketika dia sakaratul maut nikmatnya surga, pahala yang didapatkan oleh Sya'ban. Makanya Sya'ban ini mengatakan, andaikan yang baru. Menyesal ki Bu, menyesal ki Pak, kenapa bukan yang baru saya kasih, yang lama saja saya kasih. Nah, luar biasa nih nikmatnya surga, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan yang baru, andaikan yang baru. Menyesal ki Pak. Makanya kalau kasih ki apa-apa, yang baru kita kasih. Nah, ibu-ibu, kalau 2 mau kena nata Bu, 1 mau kena baru, 1 mau kena lama. Ada keluarga tak datang di rumah, mau tahu sholat, yang mana kita kasih pinjam Bu? Ibu, yang lama atau yang baru? Oh ya lama, yang baru. Menyesal nanti itu, seandainya yang baru. Nah, bapak-bapak, ada 2 mobil tak? 1 mobil baru kemarin dikasih keluar. Ya, 2 mobil yang lama. Ada pengantin keluarga, mau pinjam 1 mobil tak? Ya, dimoncoloy, jeleknya lagi jalanan. Ya, yang mana kita kasih pinjam keluarga tak? Yang baru, masya Allah, luar biasa memang di sini jemaah. Jadi yang baru Pak, jangan sampai kita menyesal. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Ya, salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memberikan apa yang terbaik, memberikan apa yang paling dia cintai. Ya, kalau yang biasa-biasa biasa-biasa tonji pahalanya, tapi kalau yang bagus, yang terbaru, luar biasa pahalanya lagi. Itu yang pertama diucapkan, andaikan yang baru, andaikan yang baru. Menyesal ki. Kemudian yang kedua, andaikan semuanya. Suatu saat ini Sya'ban, setelah pulang dari sholat subuh, dibikinkan teh sama istrinya dan sepotong roti. Kemudian datanglah salah seorang pengemis, ya, bertamu di rumahnya Sya'ban. Baru Nabi bilang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nabi bilang ini, adakah? Iya, adakah? Bilang, kenapa gitu Pak? 3 hari ini tidak makan. Lapar sekali Kak, 3 hari tidak makan. Nabi bilang, Sya'ban, oi, ada ini rotiku, tak setengah tak sepotong tak, ambil lagi. Nah, dengan kebaikannya itu dia sedekah sepotong roti, Allah lagi-lagi memperlihatkan nikmatnya surga, balasan pahala yang luar biasa di akhirat. Dikasih lihat ketika sakaratul maut. Luar biasa nih balasan kebaikan Allah. Menyesal lagi Bu, andaikan semuanya, andaikan semuanya, andaikan semuanya. Ibu, kalau bikin pisang hijau 10, berapa kita kasih tetangga tak? Kalau bapak tahu 9. Kalau ibu-ibu berapa Bu? Ya, 3. Bilang apa dimakan Ustadz kalau tidak dikasih, kalau dikasih semua? Menyesal Pak. Ya, andaikan semuanya, masya Allah, menyesal. Jadi jangan kasih setengah-setengah, kasih kalau ada sesuatu Bapak Ibu. Ya, kasih semuanya kalau perlu. Kebiasa tinggal tonjit kuliah basi kue di rumah. Ya, di kulkas banyaknya itu makanan. Ya, apalagi saya biasa kalau pulang ceramah takziah dikasih mie kue bolu, Amanda, ya, Adijaya, ya, bolu rempah sekarang, macam-macam. Ya, bilang istriku, simpan lagi sebagian, mau tahu ini makan. Pas besoknya, kenapa tidak kita makan? Bilang, aku lupa ya, tinggal tonji mengeras di kulkas. Dan coba kita kasih tetangga. Setelah aku ceritakan ini kisahnya Sya'ban ini, pokoknya bilang, barukah sampai bilang, kasih mi tetangga tadi? Masya Allah, langsung kasih bagi-bagi sama tetangga. Ya, kenapa? Jangan sampai kita menyesal. Ya, andaikan semuanya kita kasih. Biasa tinggal tonji apa ya? Ya mending kita kasih tetangga-tetangga. Ya biar mami tas sepotong-sepotongnya tapi dikasih.
Ya. Kemudian yang terakhir, sahabat mengatakan andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh. Ya, ternyata ini sahabat kan dulu tidak ada motor, tidak ada mobil, rajin sekali pergi sholat 5 waktu dan berjalan kaki, jalan kaki ke masjid. Ya, diperlihatkan nikmatnya surga, pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika sakaratul maut dikasih lihat, luar biasa pahalanya dikasih sama Allah. Jalan kakinya itu menuju ke masjid, masya Allah. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudunya di rumah, kemudian dia berjalan kaki menuju ke masjid, maka setiap langkahnya diampuni dosa-dosanya, kemudian langkah berikutnya ditinggikan derajatnya. Makanya misal kini sahabat, seandainya lebih jauh lagi saya jalan, lebih jauh lagi saya jalan. Jadi kalau misalnya rumah ini pas di belakang masjid, ya ke belakang makin dulu didorong atau mutar ki, ya baru ke sini. Tapi jangan kita terlalu jauh, nanti komat nih. Ya. Kenapa menyesal? Andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh. Jadi yang ada nantinya adalah penyesalan, Bu. Ya, di akhirat nanti yang ada penyesalan. Bahkan orang-orang kafir mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku kembali, kasih kesempatan di dunia. Laula akhartani, ya, biar sedetik saja, 1 menit saja, sedikit mau ya Allah, sebentar mau ya Allah, ya, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang-orang yang soleh, saya akan sholat, saya akan sedekah. Tapi tidak bisa karena meninggal maki. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal. Manfaatkan waktu. Sama ini bulan suci Ramadan tidak terasa sudah hari ke-24 nih. Ya, manfaatkan waktu. Kenapa nanti menyesal? Seandainya kemarin, seandainya itu jina kerja sebagai orang, andaikan. Ya, biasanya itu begitu. Waktu belum banyak uangnya, andaikan saya orang kaya, pasti begini, pasti beli ini, pasti sedekah ini, pasti ini. Sekali ini lupain nih. Ya, andaikan. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Manfaatkan waktu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, wal asri innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu akan mengalami yang namanya kerugian, illa ladzina amanu, tapi dikecualikan Bapak Ibu. Kita tidak akan rugi kalau pertama beriman kepada Allah. Illa ladzina amanu, orang yang beriman pasti tidak akan rugi, pasti tidak akan menyesal. Kenapa? Karena akan memanfaatkan setiap waktu yang ada. Sama bulan suci Ramadan Bapak, limpahan pahala dikasih. Salat sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib sama dengan 70 kali ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Ya, jadi kalau kita tidak manfaatkan menyesal sebanyaknya yang kemarin pahala. Apalagi ada namanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih kita beribadah selama 83 sampai 85 tahun kalau kita bisa dapatkan. Ya, jangan sampai kita menyesal. Jadi orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memanfaatkan waktu. Kemudian yang tidak rugi adalah wa amilus sholihat. Ya, bukti keimanan adalah amal soleh. Bukti keimanan adalah amal ibadah. Ya, tidak ada itu orang yang bilang saya beriman kemudian dia tidak sholat. Bukti dari keimanannya adalah dia akan melakukan berbagai aktivitas ibadah. Bukti imannya adalah dia sholat, dia sedekah, dia puasa. Makanya selalu bergandengan Bu antara amanu dengan amal soleh. Ya, jadi perbanyaki amal-amal soleh. Kemudian watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan tentang kebaikan dan ibadah. Jadi saling mengingatkan, ajak tetangga tak pergi sholat, yang belum sholat. Yang penting sudah tommi dia aja. Karena banyak tuh nanti yang protes kita nanti itu. Kenapa tidak pernah ke sholat? Bilang itu tetangga aku tidak pernah tahu karena panggil. Tapi kalau sudah dipanggil ya sudah tommi kewajiban tak. Pernah tommi ku panggil dia mami yang tidak mau. Ya, jadi manfaatkan sekali lagi waktu-waktu sisa-sisa di bulan suci Ramadan ini, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadat. Jadi kualitasnya ya dan jumlahnya. Jadi yang pertama itu adalah kualitasnya. Ya, jadi ibadah itu yang dilihat adalah ahsanu amala. Ya, jadi yang Allah lihat adalah baiknya itu amal, bukan sebenarnya banyaknya, tapi kualitasnya. Ya, banyak orang kita lihat di video itu ada 20 rakaat hanya kurang lebih 2 menit. Al-Fatihahnya 1 napas, bukan lagi 1 napas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sampai Allahu Akbar. Ya 2 menit Pak 20 rakaat.
berarti ada salah satu rukun yang ditinggalkan. Ya, salah satunya adalah tumak nina. Di samping bacaannya juga tidak karuam. Ya, padahal sholat itu harus tumak nina. Harus diam sejenak, kemudian melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiam, berdiri sejenak, baru dilanjutkan Allahu Akbar. Kalau ini Sami Allahu Akbar, boy, bagaimana caranya? Sami Allahu Akbar. Nah, jadi pelan-pelan ki. Nah, sama kalau zikir ki, Ilahi Rabbana Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Allahu Akbar, pelan-pelan ki. Ya kapan ki buru-buru, tidak karuan itu bacaannya. Jadi sambil zikir, sambil didalami maknanya, dihayati maknanya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Engkau lah yang maha besar. Kapan buru-buru ki tidak karuan? Subhanallah, Subhanallah. Subuh. Balik mi subhan. Ngapa ki Pak Imam? Panggil ben nama aku tadi, Subhan. Bilang tidak, berzikir Kak, Subhanallah. Oh, yang didengar ternyata subuh. Pelan-pelan ki. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamda. Jadi pelan-pelan ki, supaya maknanya juga didapat. Jadi bukan, sekali lagi, bukan banyaknya. Bagus dong kalau banyak ibadat, tapi yang pertama kualitasnya perbaiki. Harus sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita waktu hidup di dunia untuk senantiasa memperbaiki diri dan memperbanyak amal-amal soleh, sehingga nantinya di hari mizan nanti, yaumil mizan nanti, hari penimbangan, lebih banyak amalan-amalan kebaikan tak dibandingkan amalan-amalan buruk tak, sehingga nantinya kita layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi segala kegiatan kita dan insya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu beriman dan beribadah kepadanya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrina wa syukrina wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.